Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah judi online saya sudah perintahkan dan juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu.
sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan, apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, karena ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan.
dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina. Yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi
harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016 hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Pak Habibur Rahman tadi, karena ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan. Dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina.
perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribumeda. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah online saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu.
pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak, Ya. datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan.
dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina. Yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribumeda. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi
harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan. Dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina.
Baik, yang jelas terkait dengan masalah judi online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah judi online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu.
kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan, apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Ya. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan.
dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina. Yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi
harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan. Dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina.
diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah judi online saya sudah perintahkan dan juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu.
pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan, apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Pak Habibur Rahman tadi, karena ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan.
dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina. Yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribumeda. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah jalan, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi
harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Baris Krim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016 hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi Datanya legislatif ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabares Krim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan. Dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina.
jelas terkait dengan masalah online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribumeda. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi yang kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu.
pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa. Ya, pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi, ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Ya. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat. Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum untuk memberantas judi online. Namun, sejauh ini pelaku-pelaku yang ditangkap diketahui hanya pengelola hingga operator situs judi online saja. Lalu, bagaimana bandar-bandarnya? Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan dalam pengungkapan perkara khususnya judi online, diperlukan tahapan karena perkara itu terorganisir. Wahyu mengatakan penangkapan harus dilakukan dari level paling bawah sehingga bisa mengembangkan perkara tersebut ke bandar besarnya. Dengan kata lain, Wahyu membantah jika Polri membiarkan para bandar berkeliaran. Pengembangan dan pendalaman masih terus digencarkan.
dioperasikan mafia di Mekong Raya. Divisi Hubungan Internasional, Divubinter, Polri mengungkap asal-muasal merebaknya judi online hingga akhirnya menjadi permasalahan di Indonesia. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti menyebut jika bisnis ini sangat terorganisir yang dioperasikan dari wilayah Mekong Raya. Tak hanya di Indonesia, Krishna mengatakan jika judi online ini juga sudah menjadi permasalahan khususnya di negara Asia Tenggara. Bahkan, Krishna menyebut jika dampaknya sudah dirasakan di Cina. Yang jelas terkait dengan masalah online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo warning akan memberantas tuntas 4 bandar judi online terbesar yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kapolri juga menyeret perintah Presiden Jokowi soal penuntasan persoalan judi online di Indonesia ini. Jenderal Listio menegaskan seluruh jajaran yang tergabung Satgas Pemberantasan Judi Daring baik dari kementerian atau lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online. Sebelumnya diberitakan informasi soal 4 bandar besar judi online telah terdeteksi itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Bahkan Budi menyebut bahwa keempat bandar itu adalah pemain gedenya di Indonesia. Akan tetapi Budi enggan memaparkan identitas para bandar judi daring di dalam negeri tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak terkait 4 bandar judi online sudah terdeteksi kata Menkominfo bagaimana Pak? Apakah Polri sudah bergerak Pak? 4 bandar judi online yang sudah terdeteksi kata Menkominfo Pak? Baik, yang jelas terkait dengan masalah online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, apakah dari Kominfo, apakah dari BSSN maupun dari Polri sendiri, tentunya saat ini bekerja sama dengan kawan-kawan di PPATK dan OJK menelusuri semuanya. Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak. Ya, nanti dilihat saja ke depan. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi
harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kapolri Listio Sigit Prabowo murka dan meminta jajarannya untuk mengevaluasi ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal ini ditegaskannya di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juni 2024. Jenderal Bintang 4 itu juga secara spesifik telah memerintahkan tim yang berisikan Propam, Irwasum, dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Dia meminta jajarannya untuk turun dan melihat langsung fakta dan kebenaran dalam kasus itu. Meskipun perkara tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Di sisi lain, Jenderal Sigit juga menyebut telah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengedepankan metode scientific crime investigation dalam menangani kasus tersangka Peggy Setiawan. Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya akan menangani perkara tersebut dengan tuntas dan transparan. Terlebih, kata dia, perkara ini telah menjadi perhatian publik.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Baris Krim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya